Diceritakan dalam film Sosok Ketiga Lintrik bagaimana keluarga itu pasti ada masalah gitu ya, pasti ada tantangannya. Jadi kalau tips dari aku dalam membina keluarga ya gimana caranya secara dewasa menghadapi setiap masalah demi kepentingan bersama, bukan kepentingan gue lolo gitu. Raja bahagia banget dan Raja mau berterima kasih kepada Om Fajar, Om Agung buat mempercayain aku dari Rian, jadi plot twistnya ini. Tapi jangan sebel ya, jangan sebel. Emang kebetulan aja kali Mas ya, aku juga terlibat di film horor bisa terbilang nggak banyak, dan kebetulan dua terakhir ini ya berperan sebagai dukun gitu. Entah kenapa kayak ini loh Jar, yang gue maksud Jar. Jadi kalau film drama nggak semua, tapi sering karakter yang datang ke aku latar belakangnya karakter itu orang pintar. Nah mungkin di film horor juga dibutuhkan orang pintar dalam arti dukun. jadilah dukun juga gitu kalau horor gitu. Tapi ya semoga saya nggak terjebak di dalam stereotip itu ya. Dan yang penting buat saya adalah saya dapat memerankan peran ini, karakter ini dengan baik, dan penonton bisa merasa yakin dengan karakter tersebut. Kalau ditanya researchnya bagaimana, mungkin banyak baca sama nonton sih. Aku nggak ada kesempatan untuk bertemu dengan dukun beneran. Jadi dan ternyata banyak sekali gitu. Jadi mungkin memang orang Indonesia kan suka mistis ya, dan memang kultur dukun, kultur ilmu hitam itu sangat lekat banget dengan masyarakat Indonesia. Jadi resource-nya tuh gampang banget sebenarnya. Di YouTube tuh banyak banget tentang perdukunan segala macam. Jadi itu lumayan memudahkan aku untuk mencari latar belakang untuk amunisi aku untuk berperan. Berperan sebagai Mbak Ayu, dukun lintrik. Kalian harus nonton, mereka nonton November. Kesibukannya sekarang apa sih mungkin buat kreatif lagi? Kesibukannya kerja, keluarga. Seperti apa kalau ketika dan karakternya? Apa ya? Ya, harmonisnya. Berbahagia selalu ya, pasti kalau dalam namanya keluarga pasti ada ya seperti dalam film ini ya, diceritakan dalam film Sosok Ketiga Lintrik bagaimana keluarga itu pasti ada masalah gitu ya, pasti ada tantangannya. Jadi kalau tips dari aku dalam membina keluarga ya gimana caranya secara dewasa menghadapi setiap masalah demi kepentingan bersama, bukan kepentingan gue lolo gitu. Tapi memang itu dibutuhkan dari semua pihak, baik istri dan suami. Oke, let's see Kak. 1, 2, dan kayak gini bagus lagi. Oke, let's bawa nih. Kak, lihat sini ya Kak. Boleh Kak, tengah 1, 2, dan 3, tahan 1, 2, oke. Gue udah kebayang. Lihat sini sekali lagi 1, 2, dan dia gitu bagus. Pause dikit lagi 1, 2, dan 3. Oke, thank you. Oke, lihat sini boleh? Sorry Bang ya, sekali Bang. Iya. 1, 2, dan ya sebenarnya ini kan ya hanya karakter aja, artinya aku berusaha untuk meyakinkan bahwasanya bagaimana sih sosok seorang suami yang red flag itu gitu kan. Kalau ternyata nanti dicap red flag ya enggak lah, istriku yang paling tahu. Tapi untuk
pendalami peran ini sendiri seperti apa? Mungkin ada riset atau mungkin seperti siapa gitu Mas? Kenapa? Untuk pendalami peran ini ada riset khusus nggak sih? Berperan di sini ada riset khusus nggak mungkin Banyak contoh-contoh yang kita bisa lihat di berita atau di sosial media yang memang itu oke, bisa aku jadiin acuan juga untuk kayak kayaknya ini karakter yang mendekati buat Aryo, itu yang aku pakai sih. Jadi bahan risetnya memang ya aku baca di sosial media, di berita-berita, memang banyak kan kasus-kasus seperti itu gitu sih. untuk melindungi diri biar nggak jadi tergoda sama pelakor seperti apa gitu Mas Abda? Sebelum keluar rumah baca ayat kursi. Melihat karakter di sini seperti apa sih mungkin POV kamu sebagai Adinda Thomas melihat karakter di sini? Melihat karakternya tuh lebih ke gimana perjuangan perempuan untuk mempertahankan rumah tangganya. Di balik itu ada apanya itu harus nonton di filmnya, tapi menurut aku ini film yang mengedepankan gimana caranya perempuan itu berjuang dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, dan juga bisnis. Ada rasa khawatir nggak sebagai istri gitu, nanti suaminya tergoda? Amit-amit, betul sekali. Saya sangat-sangat khawatir, tapi insya Allah enggak. Kalau Sarah di sini berperan tadi dibilang sebagai manusia seutuhnya gitu. Iya, betul. Untuk pendalami peran sosok pelakor mana seperti apa? Oh, wow. Pelakor ya? Ini menurut aku cukup challenging ya, karena untuk di film horor adalah film pertama aku menjadi manusia itu dari awal sampai akhir cerita gitu. Tapi aku juga ngerasa ini challenging banget. Aku merasa ini challenging banget. Makanya aku berterima kasih diberikan kesempatan sama Leo Pictures, sama Mas Agung, sama Mas Fajar Nugros juga gitu. Akhirnya kita selama persiapan juga kayak ada apa sih, kayak reading segala macam, pendalaman karakter yang akhirnya aku merasa kita tuh terbantu sekali dengan bantuan Mas Fajar, sehingga kita pas di lokasi syuting tuh udah mantap, udah yakin gitu ngebawain karakter kita gitu. Kalau misalkan aku menjadi pelakor ya udah nggak apa-apa, itu kan balik lagi ke penonton gitu kan. Tapi tahu nggak sih kalau mungkin sama ini kalau misal perannya tuh antagonis terus kayak terus ada aja gitu ya yang bikin penonton sebel gitu ya. Aku nggak takut sih, karena mungkin memang kelihatannya sebenarnya aku sering banget kayak memerankan karakter antagonis gitu kan. Tapi kan balik lagi, sejatinya manusia itu kan nggak hitam atau putih, mereka abu-abu. Setiap orang pasti ada sisi baiknya, ada sisi jahatnya. Iya, ada alasan kenapa dia melakukan seperti itu. Dan menurut aku mungkin buat kalian semua yang udah nonton filmnya nanti akan sadar gitu, oh dia nggak jahat banget kok gitu, oh dia begini, kayak semua ada sebab akibat gitu. Bapak menjaga diri pernah nggak sih mungkin ada verbal dasar gini ke Kak Kaulia sendiri dengan peran antagonisnya Kaulia? Peran antagonis ya ada aja sih, tapi aku kayak mengambil itu sebagai komplimen ya, oh berarti aku berhasil memerankan karakternya gitu. Kak Dina mungkin lucu banget ini kostumnya, menggambarkan kepala kambing atau gimana sih? Iya, sebenarnya kayaknya kostum kita tuh balik lagi ke karakter masing-masing di filmnya sih. Gimana caranya kita bisa merepresentasikan karakter kita di acara gala premier ini gitu. Kalau aku pribadi memang perdukunan ini memang aku tidak menjalankan dan meyakini banget. Tapi aku tahu kalau itu ada dan itu udah bagian dari kultur kita lah gitu ya. Dari kultur Indonesia, ilmu hitam, perdukunan itu memang udah lama dan udah banyak juga yang mempraktekkan juga gitu. Jadi ya udah, di situ aku banyak belajar juga sendiri tentang kultur Indonesia itu sendiri, tentang mistis di Indonesia yang bukan hanya sekedar cerita serem-sereman, tapi itu juga bagian dari budaya kita. Kayak Lintrik ini udah budaya yang sangat lama banget dari Jawa Timur gitu. Tarian itu sendiri itu begitu seksi banget, kelihatannya gimana? Tarian komentar nggak? Seksi? Agak seksi gitu. Terlihat seksi ya? Saya tidak bisa seksi loh. Saya biasa-biasa aja. Ya di sini mungkin karena sutradaranya kan Fajar Nugros mau, ini kan dukun pelet ya, dukun pengasih, dimana kita harus kita maunya tujuannya adalah memikat orang. Nah mungkin ada hal-hal yang di-create sama sutradara gitu ya, dari penampilan, gestur, tarian yang mendukung untuk rasa kepemikatan itu. Kemudian